Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan cuma pagi. Pagi selamat ya. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Mari kita baca bersama-sama bergantian ya. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang pencucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka-cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Sama-sama ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Tema hari ini sesuai dengan WA yang saya terima dari Ibu Nova adalah menaklukkan virus iri hati. Jadi katanya tema ini adalah saya mau berkhotbah kepada saudara sekalian bagaimana menaklukkan virus iri hati. Padahal saya sendiri banyak iri hati gitu. Iri hati itu apa? Sederhana saja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah tidak senang melihat orang lain lebih dikit. Asal orang lain lebih dikit, udah iri dia. Mungkin kancing baju teman lebih satu udah iri dia. Ada orang begini, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya sederhana saja, iri hati itu adalah tidak bisa melihat orang lain kan melebihi dia. Padahal dalam bahasa Yunani kata iri hati zelos, Z-E-L-O-S, zelos. Dari kata itulah muncul bahasa Inggris seal, S-E-A-L. Padahal kata zelos itu pada awalnya positif. Zeal artinya semangat, usaha yang sungguh-sungguh. Tapi kemudian ketika kata ini dipakai dalam dunia bisnis, maka dia mendapat makna negatif. Sehingga bahasa Inggris zeal menjadi jealous ya. Jealous. Apa sih? Jealous ya. Maaf, omongan saya salah-salah. Jadi saudara, iri hati. Menurut William Barclay ada dua macam iri hati. Satu, melihat milik orang lain kan. Kita ingin memilikinya juga kan. Itu iri hati. Tapi jenis yang kedua yang berkaitan dengan itu adalah melihat kelebihan orang lain. Kita ingin agar dia jangan lebih dari kita kan. Sama aja sih kenapa Barclay bikin dua ya. Maksudnya yang pertama itu ada pada setiap orang, ya enggak? Nah, saya memilih bacaan ini. Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar ya. Yohanes Pembaptis tokoh yang besar.
Coba saudara buka Matius 11. Ya. Ayat 12. Ayat 11, sorry, ayat 11 ayat 11. Beda-beda tipis lagi. 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan sendiri mengaku Yohanes Pembaptis besar. Namun dia yang terkecil dari yang paling besar di kerajaan sorga. Tapi dikatakan Tuhan Yesus bahwa Yohanes itu besar. Orang yang besar. Dan yang menarik adalah bahwa Yohanes Pembaptis itu ketika Tuhan Yesus datang untuk minta dia membaptis Yesus, Yesus bilang apa? Ya? Masa saya membaptis kau? Tapi Yesus katakan tidak, supaya saya memenuhi Taurat. Padahal sebelumnya ketika Yohanes Pembaptis baru muncul, orang banyak bertanya, apakah engkau Mesias? Apa jawab Yesus? Ayo, ya, apa jawab Yohanes Pembaptis? Boro-boro jadi Mesias kan? Yohanes tidak pakai boro-boro saya gitu. Boro-boro jadi Mesias. Buka tali kasusnya Mesias itu saya enggak layak. Tapi toh yang tidak layak buka tali kasusnya membaptis dia kan? Jadi Yohanes itu orang besar. Tapi dikatakan bahwa dia justru hanya pendahulu dari Yesus. Dalam bahasa Yunani itu perintis jalan ya. Yohanes itu adalah perintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kalau bahasa Belanda itu voorraders. Tahu voorraders? Itu kalau presiden mau lewat kan ada voorraders di depan kan yang buka jalan. Nah, ketika Yesus mulai tampil, bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya tinggal di seberang sungai Yordan. Sementara Yohanes juga di seberang. Dan ternyata Yesus dan murid-muridnya juga membaptis. Nah, sekarang ada dua orang tanda petik yang punya profesi sama, iya enggak? Yesus membaptis, Yohanes membaptis. Ya nama juga pembaptis. Dia juga membaptis kan? Tapi lama kelamaan lebih banyak orang datang kepada Tuhan Yesus ketimbang datang kepada Yohanes. Lalu dikatakan ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat ini agak sulit tapi para ahli berpendapat begini. Agaknya para murid-murid itu berdebat dengan seorang Yahudi dari baptisan itu mana yang sah sih? Baptisan Yesus atau baptisan Yohanes? Akhirnya murid-murid Yohanes ini datang kepada Yohanes. Lalu mereka bilang begini, kita baca saja pada ayat 26. Ya, ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dia membaptis juga kan, kata murid-muridnya kan. Jadi Yohanes membaptis, Yesus juga membaptis. Kalau dua orang punya profesi yang sama, apa bisa terjadi? Ayo. Persaingan kan? Lalu ketika murid-murid Yohanes datang bilang begitu, dia yang dulu kau baptis malah sekarang membaptis kan? Ayo mari kita lihat apa jawab Yohanes. Pertama, Yohanes bilang begini, ya ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jawaban Yohanes bilang begini kan? Ya.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu kalau tidak diberikan oleh Tuhan kepadanya, ya. Jadi Yohanes mengatakan begitu, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu yang tidak diberikan, kan? Dari Tuhan. Itu jawaban Yohanes. Dia mau mengatakan begini, saya begini memang karena Tuhan kasih saya begini. Jawaban kedua, ayat 28. Dia bilang apa? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, kan? Jawaban kedua, Yohanes mengulangi kembali apa yang dulu dia katakan, kan? Bahwa saya bukan Mesias. Jawaban ketiga, ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Untuk memahami ayat ini kita mesti baca dulu. Saya sudah baca, saya kasih tahu aja ya gitu. Ini tradisi perkawinan orang-orang di Palestina dulu. Ada sahabat mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki yang mempertemukan dua pasangan itu. Mungkin sekarang semacam mak comblang, ya. Tapi kalau mak comblang itu hanya sampai ketemu, ya. Tapi sahabat mempelai laki itu laki-laki dia mengatur undangan, ya. Dia mengatur pesta. Dan sampai pada saat terakhir menjelang pengantin laki-laki masuk ke kamar pengantin wanita, dia juga yang berdiri di muka pintu pengantin apa sih? Wanita, ya. Jangan laki-laki, ya. Supaya dia jaga agar tidak sembarang laki-laki masuk, ya. Jadi ketika dalam gelap dia mendengar suara mempelai laki-laki datang, dia kenal, kan? Baru dia bersuka cita. Nah sekarang lo masuk aja. Gak pakai lo sih. Kau masuk aja. Tugas saya selesai. Ngerti gak ayat ini? Sebab kalau gak ngerti susah karena saya juga gak hadir waktu itu. Jadi dengan ini Yohanes ada mengatakan 3 hal. 1, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu, kan? Kalau tidak dikaruniakan kepadanya. 2, dia sadar posisinya, kan? Statusnya cuma pendahulu. 2, statusnya cuma menjaga agar mempelai laki-laki bisa ketemu dengan mempelai perempuan. Dan kalau sudah terjadi, tugasnya selesai. Apa kesimpulannya? Yohanes mengatakan bahwa apa yang dia terima hanya karena diberi oleh Tuhan. Dia sadar posisinya, dia sadar apa yang Tuhan kasih kepada dia. Itulah sebabnya dia tidak iri hati kepada Yesus. Nah, tema kita hari ini menaklukkan virus iri hati. Karena virus ini agak susah, saya biasa khotbah itu catatan kecil, tapi sekarang karena virus ini agak susah, saya pakai catatan besar, ya gitu. Satu, bagaimana kita menaklukkan virus iri hati? Pertama, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih sama Anda. Iya kan? Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih sama Anda. Kalaupun ada orang lain lebih dari saudara, kan? Bersyukurlah. Kalau bahasa saudara-saudara kita di seberang kan,
rezeki masing-masing sudah diatur oleh Tuhan, ya enggak? Itu kalimat yang sering kali diungkapkan di pihak sebelah, ya enggak? Enggak tahu ya? Nonton sinetron banyak-banyak gitu loh gitu. Karena itu bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Tapi karena itu yang kedua adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan kasih. Mari kan, kalau kita bersyukur bahwa itu Tuhan kasih, kita mencukupkan diri dengan itu kan. Jadi kalau saudara punya gaji sekian, penghasilan sekian, bersyukurlah dengan itu dan cukupkanlah dirimu dengan yang sudah terima dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami kita disuruh berdoa bagaimana, ayo. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis. Kalau saudara berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, doa Bapa kamu. Cukup artinya apa, ayo? Di gereja kami ada anak muda. Ketika saya tanya cukup artinya apa, dia bilang begini, Pak Pendeta, cukup artinya pas. Saya tanya lagi, pas artinya apa? Dia bilang, pas mau makan ada nasi. Pas mau keluar negeri ada tiket. Pas mau beli mobil ada duit. Saya bilang itu salon pas. Cukup menurut definisi etika adalah sesuai kebutuhan, ya. Sesuai kebutuhan. Dan karena itu mari kita sadar posisi masing-masing. Ya. Sadar posisi. Yohanes sadar posisi kan. Dia cuma pendahulu. Dia cuma teman mempelai laki-laki. Mari kita juga sadar posisi kita masing-masing. Kalau kita segitu ya segitu. Mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Cukup artinya sesuai kebutuhan. Kebutuhan pendeta beda dengan kebutuhan karyawan, ya enggak? Karena posisi saya pendeta, maka kebutuhan saya sesuai dengan posisi saya sebagai pendeta. Seorang guru, kalau dia sadar posisinya guru, maka dia sesuaikan kebutuhannya dengan posisi guru. Itulah sebabnya kebutuhan tiap orang tidak sama, ya enggak? Kebutuhan pendeta beda dengan kebutuhan dokter kan? Kebutuhan karyawan beda dengan kebutuhan direksi. Kebutuhan. Dan banyak pendeta sekali mengatakan bahwa seringkali yang kita cari bukan kebutuhan, tapi keinginan. Salah satu hal yang memicu virus iri hati adalah keinginan. Keinginan. Sebagai hamba Tuhan di Jakarta, saya butuh mobil, ya enggak? Supaya pelayanan saya lancar, ya kan? Kalau saya pendeta di Sumba enggak butuh mobil, butuh kuda. Kalau saya pendeta di Maluku tidak butuh mobil, tidak butuh kuda, butuh perahu, butuh kapal, kan? Dan untuk seorang hamba Tuhan di Jakarta, sebuah Kijang cukup, bukan? Mobil saya Kijang Innova, cukup kan? Cukup. Kalau seekor Kijang tidak cukup. Bayangkan saya khotbah di sini lewat Pulau Mas, kan? Naik seekor Kijang. Ketemu rumput dia makan dulu, kapan nyampe? Tapi saya bilang, Tuhan, mengapa Engkau tidak memberi aku sebuah tiger? Tiger sama Kijang kan galakan tiger, ya enggak? Maka tiger itu kebutuhan atau keinginan, ayo. Keinginan kan? Maka selama saya pingin tiger, sekalipun Tuhan kasih Kijang, saya merasa Kijang tidak cukup kan?
Dan akhirnya saya tidak bersyukur dengan kijang itu. Dan saya iri hati sama orang yang dapat tajir kan. Oleh karena itu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan kasih. Hamba Tuhan yang terkenal ya. Pol Taksi Barani kan terkenal dia kan. Dia terkenal. Saya juga terkenal tapi tidak seterkenal dia ya gitu. Pendeta Poltak bilang begini, gimana kalau duitmu cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky, ayo. Dia katakan mencukupkan diri kan. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, makanlah tempe kan. Jangan pingin Kentucky. Tapi kata pendeta Poltak itu gimana kalau duitmu cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky. Dia punya dua jalan keluar. Satu, waktu makan tempe itu bayanginlah Kentucky. Jalan keluar kedua yang paling bagus adalah bawalah tempe itu di restoran Kentucky dan makanlah di sana. Baunya bau Kentucky, sausnya saus Kentucky, cuci tangan Kentucky, toiletnya toilet Kentucky. Makanlah cepat-cepat sebelum diusir satpam. Maksud pendeta itu adalah kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan kasih kita hikmat ya. Sehingga kita mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup bisa menjadi cukup. Dan kita tercegah dari bahaya iri hati. Ini bonus ya bonus. Kita seringkali bicara mujizat ya. Secara teologi sebenarnya mujizat itu punya dua dimensi ya. Dimensi jasmani, dimensi materi, dan dimensi rohani. Ini bonus ya, nggak berkaitan langsung, tapi karena bicara tempe sama Kentucky. Gini, di tangan saya ada tempe kan, hati saya pingin Kentucky. Saya berdoa, Tuhan ubahlah tempe ini menjadi Kentucky kan. Lakukanlah mujizat dengan tempe ini kan. Ubahlah tempe ini menjadi Kentucky. Amin. Begitu amin tempenya berubah menjadi Kentucky kan. Itu yang seringkali pemahaman mujizat yang berdimensi materi kan. Tapi dimensi kedua, dimensi rohaninya yang seringkali kita abai ya. Di tangan saya ada tempe, hati saya ingin Kentucky. Saya berdoa, Tuhan lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Ubahlah tempe ini menjadi Kentucky. Amin. Begitu amin tempenya berubah menjadi tempe. Maksudnya tempenya tidak berubah. Yang diubah adalah Kentucky di hati diubah jadi tempe. Ngerti gak sih? Yang diubah bukan tempenya, yang diubah keinginannya. Mana yang lebih berat? Ayo. Mengubah tempe menjadi Kentucky, tempe gak bisa lawan kuasa Tuhan, ya enggak? Tapi ketika Tuhan mau mengubah keinginan saya, kan? Saya bisa melawan, ya enggak? Dan akhirnya saya merasa tidak ada mujizat, kan? Padahal mujizat ada. Cuma kita terfokus, terpaku pada dimensi jasmaninya, kan? Padahal coba lihatlah sisi lainnya, ada dimensi rohaninya. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh pasrah kepada kehendak Tuhan. Bonus selesai. Hal berikut supaya kita tidak iri hati apa ayo? Berdasarkan kisah Yohanes tadi, bersyukur atas apa yang Tuhan kasih kan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan kasih. Dan yang ketiga apa ayo? Kalau hidupmu penuh kasih. Pernah baca ayat yang bilang begini, kasih itu tidak cemburu. Pernah baca enggak? Ada di mana? Kasih itu sabar kan? Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu kan iri hati kan? Jadi supaya kita tidak terkena virus iri hati, marilah hidup kita dipenuhi dengan kasih. Karena kasih itu tidak cemburu. Pernah baca nggak itu sih? Ada di mana? Kalau nggak tahu jawab aja di Alkitab.
Masalah kita selesai. Saya pernah mimpin persekutuan anak-anak muda ya. Saya menyebut sebuah ayat. Terus saya tanya, ada di mana ayat itu? Ada anak muda jawab, di Alkitab. Saya mati kutu. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengasihi ya. Kalau Anda punya kasih ya, Anda tidak akan terinfeksi virus iri hati. Di angkatan kami ada 2 orang lulus dengan predikat cum laude ya. Yang satu itu namanya Yansihar Aritonang. Dia memang nilainya sangat tinggi ya. Dia A semua kalau nggak salah. Orang kedua adalah yang berdiri di depan Anda. Tapi saya itu hampirannya nggak jadi cum laude ya. Gara-gara nilai saya hampir aja 1 mata kuliah gagal ya. Dan kalau saya gagal mata kuliah itu saya nggak jadi cum laude. Lulus sih lulus tapi nggak cum laude. Tahu nggak mata kuliah apa saya gagal? Ngajar sekolah minggu. Saya itu kalau disuruh berkhotbah di depan 5.000 orang dewasa saya berani. Jangan suruh saya ngajar 5 anak kecil. Enggak tahan berisiknya itu loh gitu. Hanya waktu praktek teorinya saya lulus. Tapi waktu praktek saya gagal kan. Karena apa? Saya jewer setiap anak ya gitu. Jadi ceritanya gitu. Tapi teman saya itu yang lulus dengan predikat cum laude itu dia dikasih sinodenya kesempatan untuk ambil S2, S3 dan akhirnya dia jadi dosen dan profesor di Sekolah Teologi Jakarta. Sinode saya tidak kasih saya kesempatan. Karena program sinode saya dengan saya adalah ke bidang organisatoris, manajerial kan. Makanya saya diarahkan ke PGI. Ya saya tidak diarahkan ke jalur akademis, tapi di jalur manajerial ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat teman saya itu udah S3, saya cemburu loh. Iri hati, kenapa dia bisa saya enggak kan? Gitu. Sekarang saya S1 saja ya. Banyak orang suka saya kasih saya S2, S3. Salah itu S1 saya. Nama saya juga seringkali disalah tulis ya, rap-rap dipotong jadi 2. Rap. Kalau dibaca dengan tegas, rap. Rap. Dalam bahasa Batak artinya sikat sampai habis ya gitu. Libas. Tapi saya bukan orang Batak ya. Libas. Nama saya itu rap satu kata yang ditulis sambung ya. Dan bacanya lembut dikit ya, rap gitu. Tapi masih lumayan loh. Saya pernah menerima sebuah surat resmi dari sebuah gereja kepada yang terhormat pendeta rap pangkat 2. Saya pulanginya itu surat kan. Saya bilang ini rumus kimia apa kan gitu kan. Nah ya iri hati. Ternyata anak saya S2 kan. Dia lebih dari saya. Kenapa saya nggak iri hati? Ayo. Ya karena saya mencintai anak saya. Karena saya cinta dia, saya sayang dia, maka sekalipun dia lebih dari saya nggak iri. Ngerti nggak contoh ini? Kasih itu tidak cemburu. Kalau sudah nggak ngerti, saya nggak punya ilustrasi lain lagi untuk menjelaskannya ya gitu. Kalau kita punya kasih, orang yang kita kasih dia lebih apapun dari kita kan, kita nggak iri hati. Jadi kalau mau menangkal virus iri hati, hiduplah dalam kasih. Kasih itu tidak cemburu. Jadi sederhana saja, bagaimana kita menangkal virus iri hati itu? 1, bersyukur atas apa yang kita terima. Sebab itu pasti kita tidak mungkin terima sesuatu yang tidak dikasih Tuhan kan? Kata Yohanes ya enggak?
Kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang saudara terima. Dan yang ketiga adalah hiduplah dalam kasih. Lah, kalau begitu, ya, ada satu hal yang sangat penting juga yang saya mau tambahkan di sini. Coba saudara perhatikan bacaan kita tadi. Biasanya kalau pendeta khotbah suaranya turun, orang pikir mau amin ya. Suara saya sudah turun tapi belum amin ya. Ini lagi ambil nafas untuk bab berikut. Dalam kisah Yohanes tadi, sebenarnya yang iri hati itu siapa? Murid-muridnya yang iri hati kan? Padahal gurunya sendiri tidak pernah iri hati kan? Nah, bahaya yang menggoda adalah ketika murid-muridnya datang untuk menyampaikan sebenarnya sesuatu yang berdasarkan iri hati mereka kepada gurunya kan? Nah, bayangkan kalau gurunya termakan oleh kata-kata muridnya, apa yang terjadi? Ayo. Maksud saya dengan ini apa? Ayo. Hati-hati orang dekat Anda kan? Dia bisa yang membawa virus iri hati kepada Anda, ya enggak? Saya nggak mau sebut suami atau istri nanti tersinggung kan gitu. Tapi hati-hati sama orang dekat. Bukan hati-hati sama dia, maksudnya hati-hati dengan apa yang dikatakan oleh orang yang terdekat dengan Anda, menyangkut orang lain. Coba saudara perhatikan, apa betul Yesus membaptis? Pasal 4 ayat 2, Yohanes 4 ayat 2, ayo. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi yang membaptis itu murid-muridnya. Tapi coba perhatikan, ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes, mereka bilang apa sama Yohanes? Bacaan kita di ayat 26, ayo. Ayat 26. Ya, menurut murid-murid dia kan membaptis juga. Belajar loh, hati-hati kan. Murid-murid ini sebenarnya bikin apa ayo? Ya betul, hoax itu. Ya enggak kan? Yesus tidak membaptis kan? Murid-muridnya membaptis kan? Tapi ketika murid-murid Yohanes itu datang cerita ke gurunya, oh dia juga baptis, hati-hati. Oleh karena itu, hati-hati juga. Bisa saja orang terdekat kita, dia sadar atau tidak sadar kan, dia membawa virus iri hati buat kita. Oleh karena itu, bagaimana menangkal virus iri hati? Namanya saja iri hati kan? Hati itu berarti dari dalam. Maksud saya begini, untuk mencegah Anda iri hati tidak bisa dari luar. Tidak bisa orang luar yang mencegah Anda kan? Karena dari hati kan? Hanya Anda yang bisa sendiri menaklukkan virus iri hati itu. Tidak bisa orang lain kan? Orang lain paling-paling kasih nasihat. Hamba-hamba Tuhan paling-paling kasih nasihat. Kasih teguran. Tapi pada akhirnya apakah Anda bisa menaklukkan virus iri hati itu atau tidak adalah dari Anda sendiri. Yaitu satu, bersyukur, mencukupkan diri, dan mengasihi. Nah, saudara, kalau orang yang iri hati itu orang apa sih? Orang yang iri hati.
Manusia yang iri hati manusia apa ayo? Orang apa? Ambon. Ayo, coba buka 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Dibilang apa situ? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi selama hidup kita masih dikuasai oleh kedagingan, kan kita tidak mungkin bebas dari iri hati. Dan dampak dari iri hati apa yo? Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu dampak relasional dengan orang lain ya. Sekarang apa dampak iri hati bagi diri kita sendiri? Kalau kita iri hati. Pernah baca enggak ayat yang bilang begini? Iri hati membusukkan tulang. Pernah baca enggak? Ada di mana? Alkitab ya. Ada yang jawab Alkitab itu senjata makan Tuhan ya namanya gitu. Ayo, iri hati membusukkan tulang. Maksudnya apa? Kalau Anda iri hati sama orang, ayo. Anda makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, ya kan? Mikirin dia terus kan? Dan terganggulah kesehatan Anda. Jadi, bagaimana menaklukkan virus iri hati? Siapakah yang menaklukkannya? Diri sendiri. Kalau begitu, pertanyaannya, menaklukkan virus iri hati itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kenapa susah? Susah kalau kita tidak punya kasih. Tapi gampang kalau kita punya kasih. Oleh karena itu, sederhana saja, hiduplah dalam kasih. Nanti orang lain lihat tanpa sadar, iri hati kita makin hari makin berkurang ya. Jadi saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat tidak iri hati ya gitu. Amin. Bapa di surga, firman-Mu sudah ditaburkan Roh Kudus yang menanamkan pengajaran ini dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkannya. Dan biarlah setiap orang sungguh-sungguh merenungkannya. Roh Kudus membuatnya bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berdampak bagi hidup kami masing-masing. Dan hidup kami juga berdampak bagi orang lain. Semoga kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dijauhkan dari kuasa dan godaan menjadi orang yang iri hati, cemburu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.